Di bumi ini, hanya ada satu spesies kera yang menulis tentang dirinya sendiri, manusia. Kita memandang dunia dari balik kaca, mengklasifikasikan, memberi nama, seolah jarak antara kita dan mereka tak terhingga. Namun, di balik struktur DNA, jarak itu hanya setebal 1%. Cukup tipis untuk diabaikan oleh biologi, tapi cukup lebar untuk melahirkan kesombongan. Kita menyebut diri Homo sapiens, nama ilmiah bagi spesies manusia modern, yang secara harfiah berarti manusia bijak dalam bahasa Latin. Manusia adalah spesies yang sadar akan pikirannya sendiri, sebuah pengetahuan yang menjadi anugerah sekaligus kutukan. Pengetahuan itu pula lah yang membuat kita buta terhadap kesamaan yang paling mendasar, bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar kera, cabang dari garis evolusi yang pernah berjalan di bawah kanopi hutan Afrika, menjelajah hutan yang sama, mencari buah yang sama, berlindung dari hujan yang sama, memandang langit yang sama dengan rasa ingin tahu yang sama. Kini, kita berdiri di ujung rantai evolusi, bukan karena kita lebih sempurna, melainkan karena kita adalah satu-satunya yang mampu menulis kisah tentang para pendahulu kita. Namun, setiap kisah tentang manusia sejatinya adalah kisah tentang mereka, kerabat jauh yang kita sebut Great Apes atau kera besar, yang masih menyimpan rahasia tentang siapa kita sebenarnya. Ini adalah kisah tentang asal-usul yang terus kita gali, tentang kesamaan yang terus kita tolak, dan tentang kesombongan yang membuat kita percaya bahwa untuk menjadi manusia, kita harus berhenti menjadi kera. Di suatu hutan hujan yang lembab di jantung hutan Kalimantan, seekor orangutan betina menggenggam erat anaknya. Di matanya yang coklat keemasan, tersimpan sesuatu yang surreal. Sebuah tatapan yang hampir manusiawi. Ia menatap balik ke arah peneliti yang memotretnya dari kejauhan, seolah berkata, "Sepertinya kita tidak jauh berbeda." Tatapan itu menembus jarak jutaan tahun evolusi, mengingatkan kita bahwa di balik kesombongan peradaban dan budaya, kita hanyalah cabang kecil dari pohon kehidupan yang jauh lebih tua. Kita menyebut mereka Great Apes, kera besar, sebuah keluarga besar dalam ordo primata yang mencakup orangutan, gorila, simpanse, bonobo, dan manusia. Di luar itu, masih ada para sepupu, para kera kecil atau lesser apes, yang lebih ringan tubuhnya, lebih lincah di antara pepohonan, namun sama-sama berasal dari garis keturunan yang sama, primata. Istilah primata sendiri berasal dari bahasa Latin primus, yang berarti yang pertama atau yang utama. Tapi tidak ada yang utama dalam pohon evolusi. Kita semua hanyalah hasil dari seleksi alam, hasil dari percobaan panjang yang dilakukan oleh alam selama puluhan juta tahun. Setiap spesies adalah versi yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya bertahan hidup di dunia yang terus berubah? Untuk memahami apa itu kera besar, kita harus kembali ke titik awal, jauh sebelum ada manusia, sebelum ada gorila, bahkan sebelum ada monyet. Titik awal ini diperkirakan dimulai sekitar 65 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus baru saja punah. Hutan-hutan di bumi mulai dikuasai oleh sekelompok Purgatorius, mamalia kecil yang melompat dari cabang ke cabang. Bermata besar, aktif di malam hari, dan menggenggam cabang pohon dengan tangan mungilnya. Mereka adalah leluhur dari semua primata. Dari mamalia kecil tersebut, garis keturunan primata perlahan bercabang menjadi dua, prosimian dan simian. Prosimian, seperti lemur, loris, dan tarsius, mempertahankan banyak ciri purba dari leluhur mereka.
Mereka masih hidup seperti hantu di malam hari, dengan mata besar yang memantulkan cahaya, indera penciuman yang tajam, dan otak yang kecil. Sedangkan simian, yang mencakup monyet dan kera, mulai berevolusi menuju cara hidup yang lebih kompleks. Mereka beralih aktivitas ke siang hari, mengandalkan penglihatan warna, komunikasi sosial, dan otak yang semakin membesar. Simian kemudian terbagi lagi menjadi dua cabang besar, New World Monkeys dan Old World Monkeys. New World Monkeys atau monyet dunia baru banyak ditemukan di Amerika Selatan, seperti monyet capuchin dan monyet howler. Ciri utama dari New World Monkeys adalah lubang hidung yang menyamping dan ekor prehensil yang dapat berfungsi seperti lengan. Sedangkan Old World Monkeys atau monyet dunia lama banyak tersebar di Afrika dan Asia, seperti babun dan makaka. Nah, dari cabang monyet dunia lama inilah, sekitar 25 juta tahun yang lalu, muncul sebuah garis evolusi baru, garis keturunan para kera, Hominoidea. Di titik inilah, kisah kera besar dimulai. Kera memiliki sesuatu yang sangat membedakan mereka dari monyet. Kera tidak punya ekor. Bahu mereka juga lebih fleksibel, memungkinkan mereka bergelantungan dan berayun di antara pepohonan dengan bebas. Otak mereka jauh lebih besar dibanding ukuran tubuhnya, dan yang paling penting, kehidupan sosial mereka yang sangat kompleks. Kera bukan sekedar spesies dengan otak besar. Mereka hidup dengan kesadaran yang samar-samar menyerupai kita. Mereka mengenal cinta, kehilangan, hierarki, dan bahkan politik. Mereka tahu rasa takut bukan sekedar insting bertahan hidup, tapi rasa takut akan kehilangan anggota kelompok atau kehilangan tempat di struktur sosial. Di antara para kera ini, ada dua kelompok utama, Lesser Apes atau kera kecil dan Great Apes atau kera besar. Lesser Apes mencakup Hylobathidae atau gibbon. Mereka bertubuh kecil, hidup berpasangan monogami, dan menyanyi duet di pagi hari dari puncak pohon tropis di Asia Tenggara. Sementara Great Apes adalah para raksasa di dunia primata. Kita sering lupa bahwa kita hanyalah salah satu dari kera besar, dan mungkin satu-satunya yang berhasil menulis kisah tentang dirinya sendiri. Tapi dalam keberhasilan itu, kita juga memisahkan diri secara biologis, secara ekologis, dan secara moral dari kerabat yang paling mirip dengan kita. Padahal, ketika gorila menatap dari balik kaca kebun binatang, ketika melihat anak simpanse bermain, atau ketika orangutan menggenggam tanganmu dengan lembut, kita tersadar akan satu hal. Ada sesuatu dalam perilaku mereka yang terasa sangat familiar. Bukan sekedar refleksi kehidupan liar, tapi cerminan dari diri kita sendiri. Kera-kera besar ini bukan sekedar binatang. Mereka adalah versi lain dari kita jika evolusi memilih jalan yang sedikit berbeda. Dan disitulah keajaiban sekaligus tragedinya dimulai. Sebelum manusia menulis, sebelum gorila memimpin kelompok, dan sebelum orangutan menyendiri di hutan tropis, ada suara-suara yang menggema di antara pepohonan di Asia Tenggara. Bukan suara angin, bukan pula burung, melainkan nyanyian panjang dari sepasang kera yang bergelantungan di cabang-cabang tinggi, bernyanyi duet untuk menandai wilayah mereka. Ini adalah gibbon atau Hylobathidae yang biasa disebut Lesser Apes atau kera kecil. Bukan karena mereka kurang penting, melainkan karena tubuh mereka memang lebih mungil dibanding kerabat besar seperti orangutan atau gorila. Namun, di balik tubuh yang ringan ini, tersembunyi salah satu bentuk adaptasi paling elegan di dunia primata, yaitu kemampuan untuk menari di udara.
Gibbon bukan pelari, bukan pemanjat. Mereka adalah penari. Mereka tidak hanya melangkah, tapi mengayun, sebuah gaya hidup yang disebut brachiation. Mereka berayun dari satu cabang ke cabang lain dengan kecepatan luar biasa, kadang mencapai lebih dari 50 km per jam, melintasi celah selebar 6 meter dalam satu ayunan sempurna. Tubuh mereka seolah dirancang untuk gerakan ini. Lengan yang sangat panjang, sendi bahu yang fleksibel, tangan dan jari ramping yang kuat, dan otot dada yang elastis. Tidak ada primata lain yang bergerak seanggun Gibbon, menolak gravitasi dengan tarian mereka. Tapi keindahan ini bukan hanya soal fisik. Keindahan ini juga merupakan hasil dari evolusi sosial yang unik. Berbeda dengan kebanyakan kera besar yang hidup dalam kelompok besar dan hierarki yang ketat, Gibbon memilih jalan lain. Monogami, satu jantan, satu betina, dan anak mereka. Membentuk keluarga kecil yang setia selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Sepasang Gibbon akan menyanyikan duet setiap pagi. Lagu khas dengan pola vokal kompleks yang berbeda-beda di setiap spesies. Nyanyian itu bukan hanya tanda cinta, tapi juga pengumuman kepada dunia kalau mereka adalah pemilik wilayah. Gibbon tidak berperang seperti simpanse, tidak membentuk aliansi seperti manusia, dan tidak menyendiri seperti orangutan. Mereka hidup dalam keseimbangan yang apik, cukup sosial untuk berbagi kehidupan dengan pasangannya, tapi cukup mandiri untuk menjaga jarak dari keluarga lain. Dalam keseimbangan ini, mereka seperti cerminan dari dunia primata sebelum politik sosial mulai mengambil alih. Dunia di mana kesetiaan, ruang, dan kebersamaan adalah satu tarikan napas yang sama. Namun di balik kesederhanaannya, keluarga Gibbon menyimpan keragaman yang luar biasa. Ada sekitar 20 spesies Gibbon yang telah diidentifikasi, yang tersebar di hutan hujan Asia Tenggara, mulai dari India hingga Kalimantan, mulai dari Myanmar hingga pulau-pulau kecil di Sumatera dan Jawa. Mereka terbagi dalam 4 genera atau genus utama: Hylobates, Nomascus, Symphalangus, dan Hulock. Dari keempat genus tersebut, yang terbesar adalah Symphalangus syndactylus, yang kita kenal dengan nama lokal siamang. Dengan berat mencapai 12 kg, sekitar 2 kali lipat dari kebanyakan Gibbon. Tanpa niat mengotak-ngotakan, siamang ibarat versi premium dari Gibbon. Tubuhnya hitam pekat, dengan kantung besar di tenggorokan yang mengembang saat ia bersuara. Suaranya dapat terdengar hingga 2 km jauhnya, menggema di sepanjang lembah hutan. Mereka tidak sekadar berkomunikasi. Mereka menciptakan landscape akustik yang menjadi ciri spesial ekosistem hutan. Saat kabut pagi menggantung di kanopi tropis, nyanyian siamang menjadi tanda bahwa hutan masih sangat hidup. Dalam konteks evolusi, Gibbon memegang posisi penting. Mereka adalah cabang paling awal yang terpisah dari garis keturunan kera besar. Sekitar 18 hingga 20 juta tahun yang lalu, leluhur Gibbon memisahkan diri dari leluhur hominid, jauh sebelum garis keturunan manusia muncul. Artinya, jika kita menelusuri pohon keluarga primata, Gibbon berdiri di pangkal percabangan antara kera besar dan monyet. Mereka bukan leluhur kita, tapi kerabat jauh yang tetap mempertahankan gaya hidup arboreal yang elegan, seolah-olah menolak panggilan bumi untuk turun ke tanah, dan tetap setia pada cabang pohon dan langit cerah. Tubuh Gibbon menyembunyikan kecerdasan halus yang sering diabaikan. Mereka mampu mengenali anggota keluarga menggunakan berbagai jenis panggilan untuk menandai konteks sosial, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mournful behavior, kesedihan ketika kehilangan pasangan. Dalam beberapa eksperimen, Gibbon mampu mengingat pola suara pasangannya, bahkan setelah mereka terpisah selama bertahun-tahun.
Ini seakan menandakan bahwa di dunia mereka, kesetiaan bukan sekedar insting, tapi kesadaran yang tumbuh dari kebutuhan emosional yang kompleks. Dalam hal diet, gibbon adalah pemakan buah sejati atau frugivora. Namun, mereka tidak akan melewatkan dedaunan muda, bunga, dan serangga untuk tambahan protein. Mereka sangat memilih buah yang matang. Bahkan diketahui mengenali kapan waktu musim berbuah. Sebuah intuisi ekologis yang menjadi penanda betapa dalamnya hubungan mereka dengan hutan. Namun, kehidupan mereka kini berada dalam ancaman. Di penangkaran, gibbon diketahui dapat hidup hingga melampaui usia 40 tahun. Sementara di alam liar, usia mereka hanya mencapai 25 hingga 30 tahun. Deforestasi di Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Indochina telah memisahkan keluarga-keluarga gibbon, menggeser mereka ke pulau-pulau sekitar dan hutan kecil yang terisolasi. Banyak dari mereka kini dinyatakan berstatus kritis hingga terancam punah oleh IUCN, terutama owa Jawa dan ungka jambul hitam timur. Bagi gibbon, kehilangan pohon berarti kehilangan rumah atau bahkan kehilangan dunia. Mereka tidak seperti gorila yang bisa berjalan jauh di tanah. Mereka tidak seperti simpanse yang mempertahankan wilayah dengan amarah. Mereka tidak bisa berpindah habitat hutan dengan mudah. Setiap hektar hutan yang hilang berarti hilang pula nyanyian dari satu keluarga gibbon. Ada sesuatu yang mengharukan tentang bagaimana cara gibbon menggapai hidup. Mereka ringan, lincah, tanpa ambisi besar. Mereka tidak mencoba menaklukkan hutan. Mereka memilih menyatu dengannya. Jika manusia adalah primata yang ingin menguasai dunia, maka gibbon adalah primata yang memilih untuk menjadi bagian dari dunia. Dan mungkin, di antara semua kerabat primata, gibbon adalah yang paling bijak. Mereka tidak agresif, mereka tidak berperang, mereka tidak membabat hutan. Tapi mereka tahu bagaimana tetap hidup tanpa merusak keseimbangan. Sesuatu yang kita masih berjuang untuk memahaminya. Di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera, di antara kabut tipis dan tetes embun yang jatuh dari daun meranti, sendiri mereka mengembara. Satu orangutan jantan dewasa bisa melintasi puluhan kilometer tanpa pernah bertemu orangutan lain selama berminggu-minggu. Jika gorila adalah raja hutan, maka orangutan adalah pertapa. Mereka bijak, sabar, dan penuh rahasia. Nama mereka berasal dari bahasa Melayu, orang hutan, atau manusia hutan. Dan memang, dari semua kera besar, merekalah yang paling mirip manusia dalam ekspresi wajah dan gerakan tangan. Mata mereka tampak memandang dengan kesadaran yang dalam, seolah ada pikiran yang mengalir di balik diamnya. Mereka tidak berteriak seperti simpanse, tidak berkelahi seperti gorila. Mereka berpikir. Ada 3 spesies orangutan yang masih hidup hingga saat ini. Pongo pygmaeus di Kalimantan, Pongo abeli di Sumatera, dan spesies baru yang ditemukan pada tahun 2017, Pongo tapanuliensis, orangutan Tapanuli, yang hanya hidup di hutan Batang Toru, Sumatera Utara. Spesies terakhir ini adalah yang paling langka dari semua kera besar di bumi, dengan populasi kurang dari 800 individu. Mereka adalah sisa-sisa dari masa ketika hutan Asia membentang tanpa batas. Saksi bisu dari 2 juta tahun isolasi evolusi. Secara anatomi, orangutan adalah para ahli pemanjat. Mereka memiliki lengan yang sangat panjang, lebih dari 2 kali panjang kaki mereka, dan sendi bahu yang fleksibel, memungkinkan mereka bergelantungan di cabang seperti akrobatik alami. Tubuh mereka tampak berat, tapi setiap gerakannya terukur. Mereka tahu cabang mana yang kuat dan mana yang akan patah. Berbeda dengan gorila yang hidup di tanah, orangutan adalah kera pohon sejati.
Bahkan tidur pun di atasnya. Membangun sarang dari daun segar setiap malam, tempat mereka beristirahat dan bermimpi. Ada sesuatu yang sangat khas dari jantan dewasa mereka. Flange atau bantalan pipi besar yang tumbuh seiring usia dan dominasi. Flange bukan hanya tanda kedewasaan, tapi juga simbol status sosial. Pejantan dengan flange besar biasanya menjadi penguasa wilayah luas. Suara panggilannya bisa terdengar hingga 1 kilometer jauhnya, memperingatkan pesaing sekaligus menarik betina. Menariknya, tidak semua jantan dewasa mengembangkan flange. Sebagian pejantan tetap tanpa pipi, meskipun sudah matang secara seksual. Fenomena ini disebut bimatorisme seksual, dua bentuk kedewasaan dalam satu spesies. Alam seolah memberi dua jalan berbeda, menjadi raja dengan suara menggelegar atau merambat dalam diam, menjelajah hutan dengan kesabaran. Dari sisi sosial, kehidupan orangutan sangat berbeda dari kera besar lainnya. Mereka bersifat semi-soliter. Betina hidup dengan anaknya, sementara jantan akan berkelana sendirian setelah dewasa. Interaksi sosial hanya terjadi saat kawin atau ketika sumber makanan melimpah. Dan meskipun orangutan jarang bersentuhan, mereka saling mengenali melalui vokalisasi rendah dan aroma tubuh. Orangutan menghuni dunia sosial yang sunyi, tapi penuh kesadaran yang tersembunyi. Perilaku mereka menunjukkan bentuk kecerdasan yang mendalam. Mereka mampu menggunakan alat seperti ranting untuk mengambil serangga atau daun sebagai payung saat hujan. Pada beberapa populasi, orangutan bahkan diketahui membuat sarung tangan daun untuk memegang buah berduri. Perbedaan perilaku ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan, tapi juga budaya, kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang hasilnya seringkali berbeda antara kelompok. Artinya, orangutan tidak hanya hidup, mereka belajar. Dalam hal diet, orangutan memakan lebih dari 400 jenis makanan. Sebagian besar berupa buah-buahan tropis seperti durian liar, ara, dan rambutan. Namun, mereka juga memakan kulit kayu, daun muda, serangga, bahkan burung kecil untuk tambahan protein. Tapi ketika buah menjadi langka, orangutan dapat menurunkan metabolisme tubuh dan bertahan dengan memakan makanan berkalori rendah selama berminggu-minggu. Kemampuan ini menunjukkan fleksibilitas ekologis yang luar biasa, sebuah strategi efektif yang membuat mereka mampu bertahan hidup di habitat yang terus berubah. Usia mereka di alam liar bisa mencapai 45 tahun, sementara di penangkaran lebih dari 55 tahun. Pertumbuhan populasi mereka relatif lambat, hanya melahirkan satu anak setiap 7 hingga 9 tahun, menjadikan mereka salah satu mamalia dengan laju reproduksi paling rendah di dunia. Setiap anak orang deforestasi, perburuan, dan perdagangan satwa liar telah menghancurkan habitat mereka. Anak-anak orangutan sering ditangkap untuk dijual, dan ini berarti ibunya akan dibunuh saat berusaha melindungi anak mereka. Hutan-hutan dengan keragaman yang tinggi yang dulu menjadi kerajaan mereka kini telah dibabat habis, ditebang, dibakar untuk lahan sawit. Di mata manusia, orangutan hanyalah spesies terancam karena populasinya yang terus menurun. Tapi di mata alam, mereka adalah cermin dari kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Orangutan adalah ingatan hidup dari masa ketika manusia belum ada, ketika bahasa dunia menyebar di antara daun dan disuburi oleh hujan. Dan setiap kali seekor orangutan memandang kita dari balik dedaunan, renungkanlah. Yang kita lihat bukan sekedar seekor kera besar, tapi masa depan yang sedang perlahan hilang.
Jika orangutan adalah pertapa, maka gorila adalah raja. Mereka hidup di jantung Afrika, di hutan berkabut Rwanda, Uganda, dan Kongo, membawa tubuh besar dengan dada lebar dan mata yang lembut. Mata yang menyimpan kekuatan sekaligus ketenangan. Berat seekor gorila jantan dewasa dapat mencapai 200 kg. Otot punggungnya mampu mematahkan batang pohon muda hanya dengan satu ayunan tangan. Namun, meskipun kekuatannya mengerikan, gorila adalah sosok yang damai. Raksasa yang memilih tenang daripada menyerang. Ada dua spesies utama gorila, gorila dan gorila Beringi. Masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa subspesies, termasuk gorila gunung yang terkenal dari film Gorillas in the Mist, karya primatolog legendaris Dian Fossey. Populasi mereka kini tidak lebih dari 100.000 individu. Sebagian besar tersebar di hutan tropis Afrika Tengah, sebuah kerajaan yang kian menyempit. Seperti halnya manusia, kehidupan sosial gorila diatur oleh kedekatan dan peran. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut troop, yang terdiri atas satu pejantan dominan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Silverback, sang pemimpin, dinamai dari rambut keperakan di punggungnya yang muncul seiring usia. Tanda kedewasaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Namun, Silverback bukan sekedar pemimpin fisik. Ia adalah pusat emosional kelompoknya. Ia menengahi pertikaian, melindungi anak-anak muda, bahkan menenangkan betina yang berduka. Ketika seekor betina kehilangan anaknya, Silverback sering duduk di dekatnya dalam diam, seolah tahu bahwa luka batin juga butuh waktu untuk sembuh. Dalam keteduhan itu, kita melihat cermin empati yang tak banyak berbeda dari apa yang dimiliki manusia. Tapi tidak semua bahasa gorila disampaikan lewat tatapan lembut. Kadang, dari kejauhan, hutan bergema oleh suara wup wup wup, lalu suara dada yang ditabuh oleh tangan raksasa. Gorila jantan menepuk dadanya bukan sekedar untuk menakuti, tapi untuk berkomunikasi. Gerakan ini, yang dapat terdengar hingga lebih dari 1 kilometer, berfungsi sebagai sinyal jarak jauh yang menyatakan, "Aku ada di sini." Suara itu tidak dihasilkan oleh otot atau tenggorokan, melainkan oleh udara yang bergema di dada berongga dan di dalam kantung udara besar atau air sac yang terhubung dengan saluran napas. Semakin besar tubuh gorila, semakin rendah dan dalam resonansi yang dihasilkan, seperti guntur yang menandakan badai. Bagi pejantan lain, suara ini adalah peringatan. Akulah penguasa lembah. Bagi betina, suara ini bisa menjadi tanda kekuatan dan kepercayaan diri, semacam panggilan megah yang mengumumkan keperkasaan. Tapi yang menarik adalah gorila tidak melakukan ini dalam amarah. Sebagian besar chest beating justru muncul dalam konteks sosial, menunjukkan kehadiran, menegaskan status, atau sekedar melampiaskan kegembiraan setelah kemenangan kecil. Seperti raja yang mengetuk genderangnya, ia menegaskan wilayahnya tanpa menumpahkan darah. Kekuatan di sini bukan soal melukai, tapi tentang bagaimana membuat dirinya terdengar tanpa perlu bertarung sama sekali. Dan mungkin kamu bertanya, bagaimana tubuh mereka bisa sekekar itu hanya dengan memakan tumbuhan? Apakah mereka diam-diam punya gym membership di hutan? Jawabannya ada di dalam tubuh mereka, atau lebih tepatnya di dalam usus mereka. Meski hanya memakan daun, batang pohon, dan buah, tubuh gorila tumbuh perkasa bukan karena kandungan gizinya, melainkan karena pasukan kecil yang bekerja tanpa henti. Bakteri. Di dalam usus gorila, hidup koloni mikroba seperti Ruminococcus yang memecah serat menjadi gula sederhana, Prevotella yang mengubah daun menjadi energi,
serta berbagai bakteri penghasil asam lemak rantai pendek yang menyediakan kalori tersembunyi dari bahan yang bagi manusia nyaris tak bergizi. Simbiosis ini membuat gorila mampu memperoleh tenaga dari dedaunan keras yang bahkan sulit dicerna oleh sapi. Dari kerja sunyi para mikroba inilah lahir tenaga untuk memindahkan cabang pohon, menggendong anak, dan menjaga hutan dengan langkah perlahan. Mereka bukan besar karena rakus, melainkan karena harmonis. Tubuh raksasa yang hidup berdampingan dengan dunia mikroskopis di dalamnya. Tahun lalu, sebuah meme viral mempertanyakan berapa banyak manusia yang dibutuhkan untuk menaklukkan seekor gorila dengan tangan kosong. Pertanyaan yang terdengar konyol, tapi sekaligus mencerminkan kekaguman manusia terhadap kekuatan yang melampaui batas imajinasi kita. Menanggapi meme tersebut, ahli biologi menjawab, otot gorila 6 kali lebih kuat dari manusia. Seekor gorila jantan dewasa bisa mengangkat lebih dari 800 kg. Secara matematis, bahkan 10 pria dewasa mungkin tidak akan mampu menjatuhkannya tanpa senjata. Namun, gorila bukanlah monster. Mereka adalah gunung yang bernapas. Mereka tidak menyerang kecuali terancam. Kekuatan mereka bukan alat kekuasaan, melainkan alat perlindungan. Tapi sayangnya, kekuatan sebesar itu tidak sebanding dengan kecepatan reproduksi mereka. Gorila betina hanya melahirkan satu anak setiap 4 hingga 6 tahun. Anak itu disusui hingga usia 3 tahun, tumbuh dalam kelompok hangat di mana belayan, tatapan, dan permainan menjadi bahasa cinta sehari-hari. Selama pertumbuhannya, gorila juga akan mengajarkan lebih dari 20 jenis suara kepada generasi selanjutnya. Di antaranya adalah dengusan lembut saat makan, gumam menenangkan saat berpindah kelompok, hingga panggilan keras saat bahaya datang. Namun terkadang, panggilan bahaya tersebut tidak mampu melindungi mereka dari manusia. Perburuan, penebangan, dan perang di Afrika Tengah telah menghancurkan rumah mereka. Banyak gorila yang terbunuh bukan karena sengaja diburu, tapi karena terjebak dalam konflik manusia, baik dari bom yang meledak di hutan maupun peluru yang tak membedakan siapa yang ditembusnya. Dan di sanalah ironi terbesar manusia tersingkap. Manusia menciptakan senjata untuk merasa aman, sementara gorila tidak membutuhkan senjata untuk menjadi kuat. Kita takut pada kekuatan gorila, tapi pada akhirnya merekalah yang kalah oleh ciptaan dan perbuatan kita. Di antara semua kera besar, tidak ada yang lebih mirip manusia selain simpanse dan bonobo. Mereka bukan hanya berbagi 98,7% DNA dengan kita, tetapi juga berbagi kecerdasan, kasih sayang, dan kekerasan. Bahkan pada tingkat biologi, struktur otak, tangan, dan ekspresi wajah mereka mencerminkan kita sendiri. Pola lipatan korteks hampir identik dengan manusia. Sistem saraf sosial mereka kompleks, dan reseptor emosi bekerja dengan cara yang serupa. Satu spesies mencerminkan sisi keras kehidupan, satu lagi memperlihatkan kelembutan, seperti yin dan yang. Simpanse adalah perang, bonobo adalah cinta. Simpanse hidup di hutan Afrika Barat dan Tengah, di mana sumber daya sering tidak menentu. Dalam kelompok besar yang beranggotakan hingga 100 individu, mereka membentuk hierarki sosial yang diatur oleh kekuatan, aliansi, dan kelicikan atau kecerdikan politik. Seekor simpanse jantan bisa menjadi pemimpin bukan hanya karena kekerasan, tapi karena kemampuannya membentuk koalisi dan menenangkan konflik. Jadi, dominasi tidak semata ditentukan oleh otot, tetapi juga ditentukan oleh kadar hormon testosteron dan kortisol. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Muller dan Wrangham pada tahun 2004, diketahui bahwa pemimpin yang stabil justru memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Ini menandakan kalau kekuasaan yang dibangun dari kepercayaan akan lebih tahan lama daripada kekuasaan yang dibangun dari ketakutan. Namun, di balik kecerdasan tersebut, simpanse juga brutal dan terorganisir.
Mereka berburu monyet, menyerang kelompok tetangga, dan bahkan melakukan pembunuhan berencana. Penelitian lapangan di Gombe dan Mahale menunjukkan bahwa perang antar kelompok bisa berlangsung berbulan-bulan. Serangan malam, penjagaan teritorial, dan penyergapan para jantan muda menjadi strategi untuk memperluas wilayah. Dalam ekologi sosial simpanse, kekerasan bukanlah anomali. Kekerasan adalah strategi adaptif untuk mengamankan makanan dan pasangan di dunia yang kompetitif. Sementara itu, teriakan dan suara tanah yang dipukul oleh simpanse jantan dewasa bergema jauh menembus hutan. Resonansi udara yang dihasilkan dari kantung udara subgular di bawah tenggorokan memperkuat suara mereka hingga ratusan meter. Mereka melakukan ini bukan sekadar untuk unjuk kekuatan, tapi juga sebagai bentuk komunikasi jarak jauh, pernyataan kekuasaan, dan mungkin ekspresi kegembiraan. Di selatan sungai Kongo, hiduplah sepupu simpanse, bonobo, sisi yang lebih lembut dari garis keturunan yang sama. Sungai besar ini menjadi penghalang genetik selama ratusan ribu tahun. Dari perbedaan ekologi itu, lahir dua arah sosial primata, dua bentuk warisan dari leluhur yang sama. Di utara, ada kehidupan keras yang melahirkan simpanse yang kompetitif. Sementara di selatan, kelimpahan makanan menghadirkan bonobo yang tenang dan kooperatif. Bonobo memiliki tubuh lebih ramping, kaki lebih panjang, dan wajah yang lebih halus daripada simpanse. Wajah bonobo lebih ekspresif, dengan bibir kemerahan dan rambut yang tampak belah tengah. Secara anatomi, struktur panggul dan laring mereka memungkinkan postur lebih tegak dan suara yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bonobo lebih sering berjalan dengan dua kaki dibanding kera besar lainnya. Langkah kecil yang juga mencirikan manusia. Tapi yang paling menakjubkan bukan hanya bentuk tubuhnya, melainkan jiwanya. Jika simpanse adalah potret kekuasaan, bonobo adalah potret kasih sayang. Bonobo lebih memilih menyelesaikan konflik dengan kedekatan sosial, pelukan, permainan, atau bahkan kontak seksual yang meneguhkan ikatan dan menurunkan ketegangan. Penelitian mencatat kadar oksitosin dan serotonin dalam darah mereka akan meningkat setelah melakukan interaksi tersebut, menandakan sistem biokimia yang mendukung perdamaian dan empati. Tidak seperti simpanse, dalam kelompok bonobo, betinalah yang memegang peran dominan. Tapi seperti simpanse, bukan melalui kekuatan fisik, melainkan dengan solidaritas antara sesama betina yang menjaga kestabilan kelompok. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan tidak harus lahir dari kekerasan, tapi juga bisa lahir dari kasih sayang. Simpanse dan bonobo berpisah dari leluhur yang sama sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sementara manusia memisahkan diri dari garis yang sama sekitar 6 juta tahun yang lalu. Yang satu berevolusi ke arah kompetisi, sementara satunya lagi ke arah kolaborasi. Keduanya sama-sama memperlihatkan dua wajah dari potensi sosial primata, serta dua jalan hidup yang juga dimiliki manusia, kekuasaan dan kasih sayang. Baik simpanse maupun bonobo adalah omnivora. Mereka memakan buah, daun, serangga, dan daging. Mereka menggunakan alat seperti ranting untuk menangkap rayap, batu untuk memecah kacang, dan daun untuk menyerap air. Dalam eksperimen laboratorium, mereka mengenali diri di cermin, memahami simbol, dan mengikuti urutan angka sederhana. Beberapa individu bonobo seperti Kanzi bahkan mampu memahami ratusan kata manusia dan berkomunikasi dengan papan leksigram. Tomato. Tomato. Let's go on keyboard. Can you
find onions? Onion. Good. Potato? Potato. Blueberries? Blueberry. How about, let's see, strawberries. Can you find strawberries? Strawberries. Very nice. Bunny? Can you find bunny? Bunny. Good. How about water? Can you find water? Water. Good. How about milk? Milk. Very good. Secara emosional, simpanse dan bonobo mengenal duka, rindu, bahkan ketidakadilan. Ketika seekor simpanse kehilangan induknya, ia akan murung berhari-hari. Ketika seekor bonobo melihat temannya disakiti, ia akan menenangkannya dengan belayan lembut. Pencitraan otak menunjukkan bahwa amigdala dan korteks prefrontal mereka aktif dalam situasi empatik. Sebuah petunjuk bahwa kesedihan dan kasih sayang yang mereka lakukan bukanlah refleks, tapi pengalaman emosional sejati. Dari simpanse dan bonobo, kita melihat dua dunia yang berbeda. Dunia yang dibangun oleh konflik, serta dunia yang disatukan oleh empati. Keduanya nyata. Keduanya hidup di antara pepohonan di Afrika. Dan di tengah keduanya ada manusia. Bukan sebagai spesies yang lebih tinggi, melainkan sebagai spesies yang mewarisi kedua sisi. Di dalam manusia ada simpanse yang berperang, serta bonobo yang menenangkan. Ada naluri yang berjuang dan kasih sayang yang menyembuhkan. Dan akhirnya, kita tiba pada diri kita sendiri. Tidak bisa dipungkiri, secara biologis, manusia adalah kera besar. Tidak ada cara ilmiah lain untuk menyebutnya. Kita termasuk famili Hominidae, bersama orangutan, gorila, simpanse, dan bonobo. Kita berbagi leluhur yang sama. Kita terlahir di hutan yang sama. Kita belajar memanjat pohon yang sama. Namun, di suatu titik, garis evolusi kita berbelok. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, di Afrika Timur, bumi retak, menghadirkan lembah retakan atau rift. Lembah rift membuka savana baru yang luas, memaksa para primata yang dulu tinggal di hutan untuk menyesuaikan diri. Sebagian tetap di pepohonan, sebagian turun ke tanah, berjalan tegak, dan mulai menjelajahi padang rumput. Kemampuan berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme mengubah segalanya. Tangan kita bebas untuk memegang, membawa, dan akhirnya membuat alat. Otak kita tumbuh, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Dari satu spesies sederhana, muncul genus Homo, Homo habilis, lalu Homo erectus, hingga akhirnya Homo sapiens, manusia yang berpikir. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, sebagian kecil manusia modern meninggalkan Afrika, mengikuti pantai, menyusuri lembah sungai, dan menjelajah jalur daratan yang kini tenggelam di bawah laut. Mereka ingin melihat dunia, menyeberangi padang pasir, menembus hutan Asia Tenggara, menyusuri daratan es Eurasia, hingga mencapai benua-benua yang baru. Setiap langkah mereka tidak hanya meninggalkan jejak di bumi, tetapi juga di dalam gen mereka. Karena di dalam perjalanan tersebut, kita tidak sepenuhnya sendiri. Di Eropa dan Asia, kita bertemu dengan kerabat lama dari genus yang sama, Homo neanderthalensis dan denisovan. Mereka bukan aneh seperti yang dulu kita bayangkan. Sebaliknya, mereka juga tahu api, mereka membuat alat, bahkan mungkin lagu. Dan ketika kita bertemu, kita tidak hanya berperang, tapi juga menjalin kasih. Sebagian gen mereka masih hidup di dalam kita. Pada kulit, pada kekebalan tubuh, pada cara kita menghadapi dingin, ketinggian, dan penyakit. Kita adalah hasil dari beberapa pertemuan tersebut. Manusia bukanlah satu garis murni,
tapi anyaman dari banyak garis yang pernah bercabang lalu bertaut kembali, dan akhirnya menjadi kita yang sekarang. Setelah menyebar ke segala penjuru, manusia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Tubuh kita menjadi catatan hidup dari perjalanan panjang tersebut, ibarat peta biologis dari migrasi yang membentuk sejarah dunia. Di bawah sinar matahari tropis di Afrika, Asia Tenggara, dan Melanesia, kulit manusia menjadi gelap. Lapisan melanin yang pekat melindungi DNA dari radiasi ultraviolet yang berlebihan, mencegah mutasi, dan menjaga keseimbangan folat, vitamin penting bagi perkembangan janin. Di bawah sinar yang panas memanggang, pigmen menjadi perisai, bukan hanya sebagai estetik, melainkan strategi tubuh untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ketika manusia bergerak ke utara, menembus Eurasia, menuju daratan yang diselimuti salju, kulit mulai memucat. Dengan matahari yang jarang muncul, tubuh beradaptasi. Melanin menipis agar sinar UV dapat menembus kulit lebih dalam, memicu produksi vitamin D yang penting bagi tulang dan sistem kekebalan. Kepucatan kulit bukan tanda kelemahan, tapi hasil kompromi antara cahaya dan kebutuhan tubuh. Di dataran tinggi seperti pegunungan Andes dan Himalaya, di mana udara menipis, oksigen berkurang. Manusia berevolusi lagi. Paru-paru mereka membesar, jantung berdetak lebih cepat, darah mereka membawa lebih banyak hemoglobin. Penyesuaian genetik yang diwariskan dari ibu ke anak selama ribuan tahun. Di Tibet misalnya, mutasi gen warisan dari leluhur Denisovan membuat tubuh mereka mampu hidup di ketinggian ekstrim tanpa tekanan darah yang berbahaya. Sedangkan di Laut Biru Sulawesi, hidup manusia yang paru-parunya dididik oleh ombak, suku Bajau. Mereka bisa menyelam hingga 70 meter, seolah laut dan tubuh mereka telah lama berdamai. Ilmuwan menemukan rahasianya terdapat pada limpa mereka yang 50% lebih besar dari manusia biasa. Organ ini menyimpan darah kaya oksigen yang dilepaskan saat mereka menyelam, membuat mereka bisa bertahan di bawah air lebih lama dari siapapun. Paru-paru mereka pun lentur, diafragma kuat, dan jantung berdetak perlahan seperti gelombang pasang. Adaptasi ini begitu spesifik, sehingga bisa dibilang bahkan udara dan air pun ikut menulis ulang susunan gen manusia. Bentuk tubuh pun ikut bernegosiasi dengan iklim. Di wilayah panas seperti Afrika Timur, tubuh manusia cenderung ramping dan tinggi, memudahkan pelepasan panas dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Di daerah kutub seperti Siberia atau Alaska, tubuh menjadi lebih kekar dan padat, menyimpan lemak di bawah kulit sebagai insulasi alami. Bisa dibilang, proporsi tubuh manusia adalah hasil matematika sederhana antara luas permukaan dan volume tubuh. Rambut, mata, dan wajah juga ikut bercerita. Rambut lurus dan tebal muncul sebagai perlindungan dari udara dingin di utara, sedangkan rambut keriting di tropis membantu sirkulasi panas kepala di bawah matahari terik. Lipatan epikantal di kelopak mata Asia Timur bukanlah ciri khas dari ras, melainkan pelindung alami dari angin dan salju, semacam pelindung biologis terhadap cuaca ekstrim. Bentuk hidung pun menyesuaikan. Hidung panjang dan sempit di daerah dingin agar udara bisa dihangatkan sebelum masuk ke paru-paru. Hidung lebar dan datar di daerah tropis agar udara bisa lewat lebih cepat dan dingin. Dan selama ribuan generasi, wajah manusia menjadi kanvas dari bumi yang ditempatinya. Kita adalah mosaik dari iklim, arah matahari, dan suhu udara. Setiap warna kulit adalah puisi kimiawi. Setiap garis wajah adalah sejarah geografi. Begitulah ras terbentuk, bukan oleh niat, melainkan oleh waktu. Bukan hasil keputusan, tapi konsekuensi dari bertahan. Namun menyedihkannya, perbedaan alami ini perlahan berubah menjadi garis pemisah. Warna kulit dijadikan lambang, bentuk mata dijadikan pembeda,
dan rambut dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Padahal di dalam setiap tubuh manusia, gen yang menentukan warna kulit hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan blueprint kehidupan. Ras, jika dipandang secara sains, tidak lebih dari ilusi sosial yang kebetulan berwajah biologis. Namun bagi manusia, ilusi seringkali lebih kuat dari fakta. Kita menamai, mengelompokkan, dan menilai, seolah-olah perbedaan adalah takdir. Dan disinilah letak keanehan terbesar dari evolusi kita. Semakin kita menyebar dan beragam, semakin kita mencari alasan untuk mengingkari kesamaan. Padahal kita semua, tanpa terkecuali, adalah keturunan dari satu populasi kecil Homo sapiens yang hidup di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kita lahir dari tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah ini bisa dimakan? Ironisnya, kesadaran akan perbedaan inilah yang justru menumbuhkan jarak. Ketika spesies lain hidup menyatu dengan alam, manusia perlahan memisahkan diri darinya. Seolah peradaban adalah tiket untuk keluar dari lingkaran kehidupan yang sama. Di sanalah awal mula jarak itu terbentuk. Saat kita belajar memahami keberagaman, kita juga mulai melihat diri kita sebagai sesuatu yang lain. Langkah kecil menuju peradaban ternyata juga menjadi langkah menjauh dari alam yang melahirkan kita. Kita menulis puisi, menciptakan kota, membangun peradaban, tapi juga menghancurkan hutan, memenjarakan kerabat, dan menganggap diri lebih hebat. Kita menyebut mereka binatang, seolah kata tersebut meniadakan hubungan evolusi yang kita miliki. Padahal di dalam diri kita masih ada sisa-sisa mereka. Dalam genggaman tangan bayi, dalam tatapan ibu yang kehilangan anak, dalam perebutan kekuasaan politik, dan dalam pelukan lembut keluarga terkasih. Kesadaran yang dimiliki manusia bukanlah alasan pelarian dari alam, melainkan kelanjutan dari alam itu sendiri. Kita tidak berada di luar alam, kita berdiri di dalamnya. Kita hanyalah spesies yang belajar memberi makna pada hidupnya. Dan seperti simpanse dan bonobo, makna hidup tersebut bisa menghancurkan atau justru melestarikan. Kini, seluruh kera besar di bumi berada di ambang kepunahan, kecuali satu, kita, manusia. Karena kitalah penyebab kehancuran tersebut. Orangutan kehilangan hutan karena pembukaan lahan. Gorila kehilangan tanahnya karena tambang dan perang. Simpanse dan bonobo kehilangan dunianya untuk hiburan manusia. Kita telah menjadi spesies paling sukses sekaligus paling berbahaya di planet ini. Dan ironisnya, kita menghancurkan kehidupan kerabat jauh kita sendiri. Namun di balik kehancuran itu masih ada secercah harapan. Setiap kali seekor bayi orangutan diselamatkan, setiap kali gibbon kembali bernyanyi di hutan yang dipulihkan, setiap kali manusia berhenti menembakkan senjata, tembok yang memisahkan kita dari mereka sedikit demi sedikit melemah. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kera besar bukanlah tentang evolusi biologis, melainkan evolusi moral. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika manusia akhirnya belajar hidup tanpa menghancurkan, Homo sapiens atau manusia yang tahu berevolusi menjadi Homo compassio, manusia yang berbelas kasih. Sebab, harmoni bukan hasil dari kendali, melainkan dari kesadaran akan posisi kita di dalamnya. Yang agung bukanlah mereka yang berkuasa atas hidup, tetapi yang mampu hidup tanpa menguasai. Namun kesadaran itu, seperti semua hal besar dalam sejarah manusia, selalu datang terlambat. Kita memahami kasih setelah kehilangan, menyadari persaudaraan setelah pertikaian, merindukan keutuhan setelah kehancuran. Sudah waktunya kita berhenti melihat dunia dari menara kesadaran. Sudah waktunya kita turun dan mengambil tindakan. Ini adalah kisah tentang kerabat yang kita tinggalkan, para kera besar, dan bagaimana jejak mereka masih berdenyut di dalam diri kita.
kita tidak lebih tinggi dari mereka. Kita hanya sedang lupa. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Mas Aro Sayang Ade Lili, Wetri, Yanto Libe Ivana, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Himawari, Arief Mut, Farcan suaminya Janah, Orang, Agatha Raisa, Daenerys Targaryen, S. Widodo 17, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Galuh Dewi Reja. Makasih udah nemenin makan. Rigani Bagus Rinangku, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Bara Majnun, Trio _ KSW Simak dan Pahamiyah, Yanto Libe Ivana, Huan 9X, Wetri, Hai Cipo, Kimchi, Hai Cipo, Kimchi, Lutfia Rahmawati, Edkom Supritoto, Azifatullah Priyanda Mazimko, Zaki Family, Kranchuf, Kelana, Gung Azure, Kranchuf, Andy Walkman, Luxi Luki Bogel EV Oyeyen, Kurenchan Kawai, Sari Galaksi 7, Rinso Antinoda, Inzar Anak Soleh, Gudang Opini, Lumpia, Pahala Desain Sidoarjo, Fajar masih skripsi, BNT Bianca Ngaca Time, Candu Sunyi, Desu, follow IG @liliminarosa, follow IG @liliminarosa, X @kecewak laut, Topap ML Dimari, Imagin Nas, Murphy Clothing Muaro Budi, Erik kapan balik ke Indo, Asik di Sawer, Majesty DMX, Antino Darinso, Aidin dan Syam, Touch Me, Congrats Listen You Did It, See You in JKT Listen, I'm Proud of You Listen, Nongah Store, Nongah Cem-Cemandian, Apa Sih Yang Gak Kita Makan, Sylvia Suka Ceria, Warkop Rejo, Jembudi Indonesia, Umiko Kanfu 011, Terima Kos Aki-Aki, dan Akemi Hana Jaya Jaya Jaya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.